Halo, Halo. kembali berdua bersama kami di Radio MI. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kang, Halo, Mbak. apa kabar Kang? Baik, alhamdulillah, Mbak. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Kang, saya itu kemarin baca polling ya. Hmm, Ini polling tentang apa yang dilakukan setelah PSBB selesai. ya. Nah, ada 3 Hmm, top ininya nih. Top apa namanya pollingnya nih. Itu yang ngumpul sama teman, ya, mudik, ajak rekreasi keluarga ke alam terbuka. ya. Kalau saya sih pilih yang ketiga Kang, kayaknya saya butuh banget sih liburan sih kayaknya. Pengen jalan-jalan. Iya, iya. Kalau Kang One gimana? Nomor 1, Mbak. Oh ya? Iya. Karena kalau keluarga setiap hari kan saya ketemu. Kang One punya teman? Canda Jadi, Kang. jadi memang kerinduan kepada sosialisasi berhubungan sama orang itu ya pada saat sekarang ini. Biasanya kan kami, saya dan teman-teman punya kebiasaan kumpul setiap malam Sabtu atau malam Minggu atau mungkin ini. Ya, saya bawa keluarga, mereka bawa keluarga, ngobrol aja. Oh gitu. Kirain Iya. cowok-cowok ngumpul gitu. Bisa kadang-kadang kalau malam Sabtu pulang kerja kita ngumpul gitu kan. Ada rentang waktu seminggu tidak bertemu. Nah, pada saat malam Sabtu kita bisa sharing apapun dari situ. Itu yang ya 3 bulan ini 4 bulan ini saya merasakan hal itu tidak ada dalam kehidupan saya gitu. Kalau rekreasi keluarga ya ke alam terbuka, ya daerah saya juga kan alam terbukanya banyak. Kalau keluarga setiap hari berkumpul itu Oh aja. iya, banyak balong ya Kang. Banyak balong. Tapi ini menarik karena kalau betul ya 3 itu memang 3 hal itu yang dibutuhkan pada saat kalau misalnya pandemi selesai. Hampir semua orang kepikirannya adalah pasti mudik, Mbak, ketemu keluarga. Ya, Oh iya, kampung halaman, perantau-perantau ya, ketemu orang tua, terutama ya. ketemu orang tua, ketemu kakak, ketemu adik itu pasti penting. Apalagi yang lebaran kemarin nggak Betul, sempat betul, ketemu iya. ya. Itu mungkin. Cuma saya nggak tahu juga nih kapan nih berakhir. Apakah Agustus sekarang atau mungkin akhir tahun? Nah itu yang kita nggak tahu. Saya sih tetap berpikir bahwa karena udah dicanangkan new normal ya Kang ya. Ya. Jadi kayaknya mungkin ini sudah menjadi sesuatu yang Harus jadi kebiasaan permanen ya? nih Permanen kayaknya. ya, harus jadi kebiasaan ya. Karena udah ada Hmm, new normal tagline di mana-mana, kita sudah Iya. dihimbau untuk membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Ya. Semua hal bahkan dalam pekerjaan juga kan kita ada ada SOP SOP, baru protokol yang kesehatan, protokol ya. kesehatan yang harus dijalanin ya mungkin ya kita udah mulai harus membiasakan diri Betul. dengan kehidupan Nah, seperti ini ya Kang. Soal kebiasaan ini Mbak, yang tadi Mbak Suci bilang ini menarik ya, karena beberapa mungkin waktu lalu saya menemukan artikel menarik soal istilah baru Mbak, Oh, yang namanya conscious lifestyle. oh apa itu Kang? Nah, Conscious ini lifestyle? Saya baru dengar malah. saya juga baru dengar, baru tahu meskipun sebenarnya ini mungkin sekitar setahun yang lalu ya, udah mungkin beberapa tahun yang lalu di beberapa negara hal ini sudah berlaku. Di Indonesia mungkin baru. Ini aja Mbak, penyederhananya. Mbak tahu kan sekarang kalau misalnya kita belanja ke supermarket, kita tidak boleh menggunakan plastik. Nah, seperti itu. Ada aspek soal masalah lingkungan di situ. Karena plastik itu kan susah diurai pada saat jadi sampah. Membiasakan diri seperti itu. Dan banyak hal lagi ini sesuatu yang menurut saya saat ini sedang lagi hit ya. Apalagi kalau kita bicara soal kebiasaan baru ya. Jadi conscious lifestyle ini gaya hidup di mana seseorang menyadari akibat dari konsumsi produk yang ia lakukan. Jadi gaya hidup ini polanya mungkin bagaimana orang melihat dari sisi lingkungan, keberlanjutan, apakah si produk ini ada kaitannya dengan dampak sosial dan seperti itu. Kalau dulu mungkin kalau kita ingat pernah kan Mbak di Eropa itu orang rame-rame memboikot artis yang menggunakan bulu binatang nah, yang seperti asli. itu. Tapi itu kan memang produknya kan produk mahal ya. Iya, Nah kalau ini produk yang memang digunakan setiap hari, keseharian. Nah ini menarik ya, terutama di negara-negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan yang lain-lain. Jadi kesadaran itu pertama mungkin tumbuh dari masyarakat ya, terus kemudian pemerintah, terutama pemerintah daerah. Kalau lihat sekarang Pemda DKI
Pemda Bogor kalau nggak salah ya, yang memberlakukan tidak boleh menggunakan plastik gitu loh. Terus sekarang kalau kita lihat juga beberapa perusahaan-perusahaan yang kemudian dalam tanda kutip punya kontribusi dalam perusahaan lingkungan itu diboikot gitu loh. Atau misalnya si perusahaan-perusahaan itu dia tidak aware pada anak-anak buahnya atau misalnya digaji murah itu diboikot produknya. Nah Kalau ini dulu tren tuh, ini semakin banyak nih Mbak. kalau dulu tuh Greenpeace tuh ya Kang ya. Greenpeace yang paling kencang ya. Yang paling ini banget gitu. Betul. Semangat banget tuh mereka kayak gitu-gitu. Betul. Berhentiin kapal lah di laut, kapal lah nekat-nekat orangnya tuh saya seneng banget tuh nonton gitu. Nah sekarang ini kesadaran tuh udah muncul di masyarakat. Jadi bukan lagi oleh NGO ya, sekarang tuh masyarakat. Nah terbukti dalam beberapa kali survei ada 78% masyarakat negara-negara di ASEAN itu secara aktif sudah mencari brand yang betul-betul berdampak positif dan tujuan baik. Jadi sekarang tuh Mbak nih ya, salah satu contoh ya. Misalnya nih, saya baru baca informasi beberapa waktu yang lalu. Jadi ada informasi salah satu produk sampo itu ternyata dia menggunakan pabriknya itu mengeluarkan limbah yang cukup parah di lingkungannya. Nah, beberapa orang kemudian biasanya kan pakai hashtag, pakai apa kan, melalui sosial media tentunya. Itu mengimbau untuk memboikot produk tersebut dan berhasil. Saya tidak menyebut nama produknya ya, karena kan itu masih isu-isu yang memang apakah itu betul isu saya kurang tahu juga. Tapi hal semacam ini sudah mulai menjadi hal baru bagi masyarakat, kesadaran baru bagi masyarakat Indonesia atau masyarakat orang-orang warga-warga yang ada di lingkungan negara-negara di wilayah ASEAN. Di Malaysia, Filipina, Thailand gitu loh. Padahal kan biasanya kesadaran seperti ini kan kalau di barat ya, di negara-negara Eropa maupun negara di Amerika, hal itu kan sudah biasa. Nah ini tren seperti ini baru muncul. Mungkin sekitar 2-3 tahun sampai sekarang. Oh ini ya. Menarik. Saya tuh kadang-kadang agak gini ya, maksudnya kalau untuk bicara anti bulu binatang itu jelas ya. Jelas. Terus kalau kita bicara no plastik itu jelas gitu. Tapi aku agak kurang, ini boleh nggak sih ngomong? Saya agak skeptis ya Kang ya, hal-hal kayak organik lah, terus ini apa baru lagi dengan conscious lifestyle ini bahwa mereka kayak sekedar gimmick marketing gitu loh Kang. Bahwa ini nih akan ada nanti produsen-produsen baru yang akan memproduksi barang-barang seperti itu dan ini nih dia menyentuh karena memang kan kita sudah disadarkan dengan global warming segala, jadi semua orang tuh sekarang kan udah mulai ada rasa aware, rasa ketakutan. Nah itu yang disentil dan digunakan menjadi bahan marketing. Bisa jadi. Apalagi kan sekarang gitu. Informasi ini akan cepat menyebar karena ada sosial media. Ya. Sehingga kenapa sih orang kemudian agak pilih-pilih saat membeli brand. Ya mungkin pengaruh di sosial media juga. Meskipun mungkin kenyataannya kan saya juga tidak tahu ya Mbak ya. Kalau kita mah ya positive thinking lah. Kalau kita misalnya beli barang ya barang itu berguna buat kita beli kan. Nah tapi kesadaran-kesadaran seperti ini muncul terutama di kota-kota besar. Ini sudah mulai tumbuh. Ini menurut saya tidak tahu ya apakah ini dampak dari kehadiran sosial media sehingga kemudian orang-orang punya kesadaran yang sangat tinggi untuk itu. Ya sih termasuk bersepeda betul, ya kan. Betul. Bike to work gitu, orang-orang tuh kan udah mulai disentil-sentil ininya kesadarannya tuh, jadi ya itu juga bike to work bersepeda mungkin juga sama. Gimmick marketingnya para produsen sepeda. Maaf ya, saya orang biasa banget nggak bermaksud apa-apa. Karena ini menyangkut masalah karena brand. saya nggak mampu mungkin beli sepeda. Karena ini menyangkut masalah brand. Iya. Mbak, meskipun hal-hal yang kecil ya, kemarin Mbak ingat kan ada kasus Garuda yang ada sepeda, penyeludupan sepeda kan. Ya itu gara-gara sosial media kan, kemudian akhirnya jadi menyebar. Menyebar. Malah ngetop jadi itu sepeda. Ngetop. Jadi satu pihak ada orang yang kemudian mengimbau untuk memboikot sepeda tersebut, itu lucu juga kan. Padahal nggak nyambung gitu kan dengan konteks yang ada. Tapi itulah manusia kan. Iya. Mudah-mudahan nih bukan cuma jadi tren sesaat aja nih ya. Kesadaran untuk gaya hidup saya pikir sih harus berkesinambungan terus-menerus ya. Dimulai dengan memilah aja betul. barang-barang yang dipakai. Memang diperlukan sama kita. Memang diperlukan. Karena gitu bukan kan. karena dampak yang lain ya. Kita harus aware nih Kang, terutama kan new normal ini ternyata banyak yang mulai stres juga nih katanya tentunya, dengan kondisi Mbak. ini nih. Tentunya. Ya kan saya ngalamin di tempat-tempat
di tempat kerja saya pun juga banyak rekan kerja yang sering nggak hadir atau terlambat atau jadi lebih emosional ya kan, jadi baperan gitu kan ini. Jadi Karena mungkin selama 3 bulan 4 bulan dia di rumah, terus dia harus bekerja kembali, itu yang membuat kemudian ada perubahan perilaku ya. Aku pikir mungkin banyak aspek ya Kang ya, yang menyebabkan seseorang, kan kita manusia kan kompleks ya. Kompleks ya. Hidup nggak cuma di kantor gitu kan. Ada orang yang bisa memilah persoalan di rumah dan di kantor. Ada orang yang karena kan ya seperti kita tahu kita hidup di kota yang kompleks juga, ya kan. Kita sejak melangkah keluar pintu aja kita sudah mengalami pressure ya kan. Di jalanan pressure terus keadaan di kantor juga sama gitu. Belum mudi juga Mbak ya, kadang-kadang kan gitu Mbak. Terus kayak mudah lelah gitu. Saya ada teman saya satu tuh capek aja kayaknya, aduh aku lelah, aku nggak bisa mikir, aku lelah gitu. Tidak bersyukur ya Mbak ya? Kayaknya kayak dilelah terus, kayak saya pikir dia butuh liburan sih. Yang nomor 3 tadi itu saya rasa dia milih itu, dia kayaknya mencet banyak banget itu pasti sampai itu jadi salah satu top 3 ya pilihannya gitu. Dia butuh liburan mungkin ya. Tapi kan susah juga sekarang orang masih belum boleh ke luar kan, ke luar. Maksudnya gini Mbak, karena kita nih hidup di Jakarta gitu kan dan kota-kota besar, kita kan tidak bisa liburan lintas daerah kan Mbak. Kalau misalnya kita ke Bogor. Harus ada surat-surat apa gitu sekarang ya, riweh ya Kang ya. Iya. Asam lambung juga menjadi satu penyakit yang ini menarik Mbak. Tren banget loh nih betul, sekarang. Betul. Saya baru kehilangan, saya bilang bisa beberapa kawan ya. Yang meninggal karena asam lambung, GERD ya, GERD. Jadi itu, ada 3-4 orang. Ini banget loh Kang, ternyata kompleks banget. Nanti kita akan bahas itu ya dalam ini. Tolong Bu dipikirkan untuk narsumnya dokter-dokter untuk membahas GERD itu, karena saya penasaran banget tuh Kang ngomong. Saya 4 orang dalam bulan ini meninggal karena GERD. Aduh. Saya pikir pandemi COVID ya. Komplikasinya kemana-mana loh itu Kang. Karena mungkin stres ya. Bisa sampai ke jantung segala gitu. Nah Mbak, ini daripada kita stres mikirin semua hal yang kita bicarakan ini, kita dengerin lagu aja dulu Mbak, gimana Mbak? Oh boleh, Kangennya pengen denger lagu saya apa? masih tetap lagu-lagu 80-90. Apa tuh? Apa ya, saya kok jadi coba cariin deh, mungkin tim produksi. Saya lagi suka lagunya ini Mbak, Heaven Now, Rick Price. Oh Rick Price ya, zaman gondrong ya Kang. Zaman gondrong. Oh iya. Lumayan lah buat menghibur kita nih. Sambil menunggu. Setelah ini juga kita akan ada tamu nih. Karena kita dari tadi ngomongin ini. Ini kaitan sama stres juga? Terkait dong pasti sama stres. Nanti kita ada hak menghadirkan seorang praktisi psikolog. Kita ngobrol-ngobrol soal itu. Menarik. Ya. Oke, kalau gitu kita dengerin beberapa lagu. Kita seruput dulu kopinya. Kayak apaan gue. Kita minum dulu ya Mbak ya. Kita minum dulu ya. Sampai jumpa di segmen 2 nanti. Jangan kemana-mana.